hukum sendiri di Indonesia tuh masih banyak tidak dipercaya sama orang-orang gitu. Orang-orang biasanya kalau zaman dulu kalau nggak ada masalah nggak akan ke kantor pengacara. Kalau nggak ngurus dokumen nggak akan ke notaris. Padahal di era teknologi sekarang ini yang semuanya itu serba terbuka ya. Protection bisnis, legal protection itu adalah yang paling utama. Jadi harus diproteksi dulu sebelum di launching. Nah, apalagi kalau misalnya mau jualan apa nih di Instagram atau di apa, itu harus diproteksi dulu. Betul. Hai Talkers, kita ketemu lagi nih. Kita masih akan tetap ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita. Dan kita kali ini masih saya bersama Nurdin, setia menemani teman-teman semuanya. Gak ada yang lain ya? Gak ada yang lain. Tapi narasumber kita selalu berganti-ganti ya. Selalu berlainan karena kita mengenalkan berbagai macam profesi yang ada. Gitu. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support, yang sudah mendukung acara ini dengan memberikan like-nya dan juga sharing kepada teman-temannya. Kami berharap bahwa informasi, insight yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk memilih jurusan ya ketika mau kuliah, memilih karir gitu, memantapkan karir seperti itu, atau yang mau switch karir. Betul semua. Betul semuanya. Oke. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol CC gitu ya. Ada di layar biasanya di atas kanan atau di tengah-tengah agak bawah gitu ya. Itu untuk mengaktifkan tombol subtitle sehingga teksnya akan keluar tentang apa yang kita diskusikan di sini. Dan kita masih di Wishlux Hotel Surabaya. Hotel bintang 5 baru di kawasan Surabaya Barat, ya Bu Novi ya. Dan keren banget hotelnya karena ini adalah Wish Hotel bintang 5 pertama di Indonesia dan di Surabaya. Betul. Strategis banget karena mau ke mall tinggal nyebrang. Ya, mau ke mall tinggal nyebrang, mau kuliner banyak. Mau golf tinggal jalan. Ya kan? Ya, golf tinggal jalan ke tempat-tempat yang strategis lah. Iya. Gitu. Dan tadi itu bahwa kita juga bisa hangout di sebelah tuh banyak kafe. Banyak kafe betul. Iya, deluxe kan gitu loh. Iya. Nah, sama dengan bintang narsum kita kali ini juga deket dari sini kata jalan kaki. Tetanggaan dari hotel ini. Benar sekali. Iya, seorang legal consultant gitu, dan kita akan ngobrol banyak dengan, karena masih muda ya, kita panggilnya Mbak Nisa Tiana Pota. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah. Thank you ya sudah datang ya. Jadi bukan legal consultant biasa loh ya. Ternyata seiring dengan berjalannya teknologi, nah legal consultant yang satu ini juga mengikuti teknologi gitu ya, adaptif gitu ya. Adaptif ya, karena yang namanya perubahan kan selalu berjalan. Kita akan survive kalau ikut perubahan tersebut. Betul. Gitu. Untuk teman-teman mungkin yang berbackground pendidikan hukum ya. Nah, ini ada versi baru, profesi yang kekinian dan akan makin berkembang di masa yang akan datang. Dan masih terkait dengan legal. Nah, Mbak Nisa, sudah berapa lama sih jadi seorang legal consultant? Kalau untuk legal consultant sendiri itu sebenarnya sudah lama sekali ya, udah lebih dari 10 tahun bisa dibilang. Tapi kalau memang harus mengikuti tren di era digital ini, itu memang kan kita boomingnya itu sekitar 5 tahun belakangan ini. Dan kita memang tune in sekali di situ untuk fokus kepada ranah legal teknologi. Gitu. Tune in sama ranah legal teknologi. Bisa diceritakan itu seperti apa begitu? Benar. Mungkin bagi anak-anak muda zaman sekarang itu mungkin agak sedikit nggak asing lagi ya, karena mereka pasti update lah perkembangan teknologi di era sekarang, apalagi bidang hukum, apalagi anak-anak yang fakultas hukum ya. Which is kalau legal technology itu kita nggak hanya basicnya hukum harusnya, karena kita di era digital ini kita biasa harus berkolaborasi dan bersinkronisasi untuk dengan ranah profesi lain. Contohnya legal teknologi ada anak IT, ada anak desain, ada yang
harus kita itu tidak bisa berdiri sendiri karena kita harus memikirkan unsur teknologinya, kebaharuan, inovasi yang ada di situ. Berarti timnya bukan hanya orang hukum semua ya? Benar sekali. Jadi ada anak yang manajemen, ada anak IT. Ada anak kreatif nih di depan saya nih. Betul. Nah, seperti anak-anak kreatif, anak-anak muda yang zaman sekarang itu kan memang mereka sangat dibutuhkan sekali di era modern ini untuk mengupgrade ranah legal yang bisanya itu selalu konvensional, door to door, tapi sekarang kita udah era itu sudah tergeser dan sudah menjadi ranah yang lebih modern dan orang-orang bisa lebih gampang menikmati legal service dimanapun, kapanpun dan secara jadi intinya sudah punya platformnya ya? Ada, iya. Nah, jadi Anda mau konsultasi tinggal touch your handphone kan gitu. One click doang. Jadi aplikasi ya? Kita web apps. Bisa diceritakan kayak gimana nih? Iya, toplegal.id di situ adalah web apps ya. Di mana di situ kalau misalnya mau book consultation atau mau mengambil service dari kita itu bisa tinggal langsung klik itu, tinggal pesan ataupun bisa kalau yang mau main social media tinggal klik dan kepoin aja IG, Instagramnya toplegal.id. Di situ itu sudah ada link yang bisa langsung tersynchronize dengan platform kita. Berarti apa kesulitannya kita ketik di sana atau di situ sudah ada pilihan kita tinggal one click begitu? Tinggal one click aja, tinggal dipilih aja di situ, tinggal ada link yang bisa diklik, tinggal kebutuhannya apa. Jadi sudah mau ada konsultasi, pilihan ya? Benar, mau hanya konsultasi atau mau langsung ambil service atau memang mau pingin janji bertemu. Biasanya kan kalau misalnya orang itu ingin yang lebih private, ingin yang lebih dalam lagi, itu biasanya mereka kan maunya tuh saya nggak suka lah yang online, saya maunya yang real aja. Monggo, silahkan, kita masih tetap memfasilitasi itu, masih bisa datang ke kantor, di mana kantornya ada di Citraland ya, masih di Surabaya juga, nggak jauh dari sini, gitu. Jadi akses juga masih gampang, jadi bisa langsung datang ke kantor, kita bisa konsultasi secara offline di sana. Case yang ditangani kebanyakan yang seperti gimana nih? Kalau sekarang itu lebih banyak itu sengketa tentang merek, tentang ya itu tadi era modern itu mau nggak mau kan pelindungan merek, terus habis itu legalitas usaha, mau nggak mau sekarang kan masih benar legalitas usaha kebanyakan kalau misalnya perusahaannya itu dibuat sebelum tahun 2018 mereka kan masih belum secara online, gitu, tersinkronis dengan database AHU online dan juga OSS RBA yang dimana sekarang itu kan semuanya sudah one stop legal solution ya. Di situ pemerintah juga sudah memfasilitasi dan Top Legal berusaha untuk juga melengkapi gimana caranya bayar masyarakat di Indonesia pada umumnya itu bisa menikmati layanan yang diberikan oleh pemerintah dan juga Top Legal bisa saling memudahkan lah untuk urusan bisnisnya gitu. Terus jasa layanannya ada apa aja di sana, Mbak? Iya, kita karena kita one stop legal solution ya, kita ada service, ada research itu misalnya kalau butuh pengetahuan lebih dalam tentang legal, ada aturan baru nih mau disosialisasikan itu untuk apa, nah terus ada juga Top Legal Education, Edu Academy, nah itu juga platform-platform edukasi seperti ini yang mungkin banyak anak-anak muda maupun para pengusaha yang memang membutuhkan. Dan juga kita ada legal technology, yaitu tadi kita menyebatani tentang service yang kita tidak hanya secara manual, tapi sudah ada sentuhan teknologi dan juga Top Legal International. Jadi selain klien dari nasional, kita juga ada klien internasional. Benar. Ya karena justru itu tadi karena aplikasi jadi lebih agile ya. Iya, lebih agile dan lebih luas jangkauannya. Betul. Jadi bisa dijangkau kemana-mana kan kalau lewat apps itu kan. Kalau konvensional kan orang belum tahu. Nah, ketika di googling pun juga biasa kan biasanya base web aja kan gitu loh. Nah, Mbak, kok kepikiran saat itu membuat platform untuk legal apps kan? Karena kan kebanyakan gini, legal kan masih konvensional banget dan kesannya itu adalah punya posisi tersendiri ya Bu Novi ya kan gitu loh. Nah kalau sebenarnya kan ternyata lebih ngepop lagi kan gitu.
Sebenarnya kalau orang bilang COVID itu musibah, tapi nggak semuanya musibah. Ada berkahnya juga. Kita harus pandai ambil peluang ya. Kita ada challenge di dalam itu bahwa banyak klien kita itu yang tidak bisa datang ketemu face to face, apalagi kalau klien dari internasional, mereka kontrak kerjanya batal, terus investasi dan lain-lain itu mereka tidak bisa datang ke Indonesia karena lockdown. Kerjaan di Indonesia. Betul, dan itu sangat merugikan sekali. Itu ranah bisnisnya, ranah private-nya orang nggak bisa pergi tiba-tiba mau trip kemana cancel. Gimana cara refund tiket, cara ini orang mau nikah nggak jadi. Nah akhirnya apa? Mereka juga nggak bisa konsultasi nih. Padahal akhirnya saya inisiatif untuk gimana ya caranya, akhirnya kita pakailah platform-platform waktu itu masih boleh sebut ya, pakai Zoom, terus Google Meet, terus Yahoo kayak gitu-gitu. Kita masih kayak video call, Skype, umur banget ya, Skype, betul, masih terpakai gitu, dan akhirnya waktu itu Top Legal itu sebenarnya namanya adalah virtual legal awalnya, karena memang kita based on online consultation pada saat itu. Tapi karena kebutuhan, karena perkembangan dan COVID juga sudah berangsur-angsur mulai hilang dan sekarang sudah endemi gitu kan. Nah akhirnya kita sudah hampir 2 tahun ini kita buka kantor di Citraland itu. Jadi kita based online dan offline. Betul. Jadi ketika pandemi mencoba untuk full online. Betul. Nah tapi ketika endemi ya memang ada kebutuhan untuk face to face consultation kan gitu. Karena kadang kan gini, kita konsultasi via online sama offline kan beda. Chemistry-nya beda. Chemistry-nya. Seperti kita ngobrol bertiga kayak gini kalau betul. Kadang gini kalau kita by online kan consultation kan ada keterbatasan tertentu kan gitu loh. Karena kita tidak bisa melihat secara gesturnya seperti apa, dan belum lagi kalau misalnya ada sinyalnya yang tidak bagus ya dan sebagainya itu. Nah jadi sekarang akhirnya sudah ada online sama offline. Ada offline sama online karena mau nggak mau orang-orang itu yang ingin privacy, yang ingin dokumennya itu nggak ingin dikirim secara online, takut adanya kebocoran data gitu kan. Masih yang memang kita harus datang. Oke, kita synchronize, kita ini, ini. Dan mereka pun kadang tidak mau di-copy, tidak mau di-apa. It's by choice gitu. Jadi kita memberikan kemudahan itu kepada klien kita. Berarti yang anak-anak muda sekarang melek teknologi atau meltek itu kan, melek teknologi. Wajib. Nah, dipermudah kan dengan hal seperti ini. Dengan adanya kemudahan-kemudahan, tapi kita juga harus aware juga ya. Aware juga ya tadi dengan perlindungan data pribadi juga. Gitu. Iya. Nah, itu yang kadang tidak dipahami oleh anak-anak muda sekarang kan gitu. Bahwa perlindungan data pribadi seakan-akan menjadi hal yang bukan pribadi lagi. Bukan pribadi lagi. Kadang mereka dengan secara sukarela update data pribadinya ke publik dengan mengirim saya ada di sini, saya ada di situ, seperti itu kan ya, dengan KTP-nya aja diposting. Betul, KTP, selfie itu. Nah, padahal itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Gitu. Berarti itu timnya apakah berkumpul jadi satu atau mereka sebenarnya remote di beberapa tempat begitu? Iya, jadi begini. Selain tadi multidisiplin ya? Iya, pada prinsipnya kita tetap ada one stop office-nya ya, yang di Citraland itu adalah head office-nya. Nah, tapi kita juga ada beberapa afiliasi partner kita yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya adalah notaris dan juga lawyer yang berada di bidang legal. Tapi juga ada tim IT sama tim desain yang memang kita ada di beberapa pekerja by remote juga. Terus kalau misalnya yang internasional, kita ada kantor afiliasinya yang sudah terafiliasi di Jerman. Gitu. Jadi untuk kawasan perdagangan Eropa dan lain-lain, kita kadang kan kita hukum itu sweet di negara ini belum tentu sweet di negara itu gitu. Kita harus tahu itu. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa institusi juga yang ada di sana, forum-forum ekonomi Indonesia Jerman dan juga perdagangan yang ekspor import kayak gitu-gitu. Berarti partner-partnernya ada di berbagai lokasi di Indonesia ya? Iya. Jadi Anda di daerah manapun, Anda bisa konsultasi by klik aja kan gitu. Nanti terhubung misalnya Anda di daerah, let's say katakanlah Makassar ya kan. Berarti nanti terhubung dengan partner yang ada di Makassar gitu kan? Betul. Kolaborasi. Iya, era kolaborasi. Era digital memang kita harus berkolaborasi. Betul. Dan kita juga memberikan kemudahan mereka yang pada awalnya mereka tidak mengerti teknologi. Dengan adanya Top Legal kita juga bisa mendeliver itu secara luas, akhirnya bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, ini tadi kan kalau secara positifnya akhirnya bisa jangkau oleh lebih luas masyarakat gitu. Nah, ada nggak tantangannya atau hal yang sesuatu yang
menjadi ini challenge banget gitu loh. Iya. Challenging itu karena kita merupakan pembaharuan ya, kita melakukan disruptive innovation, di mana sesuatu yang konvensional yang sebenarnya itu statis, kita menjadi ngetabrak inovasi itu dengan ranah teknologi. Akhirnya orang-orang itu yang challenge yang paling ini adalah trust dari orang-orang. Kita harus nge-branding, kita harus membuild up ya kepercayaan orang itu untuk bisa percaya dengan kita. Itu gimana sih? Nah itu masih sampai di Indonesia itu menjadi challenge banget karena apa? Which is hukum sendiri di Indonesia tuh masih banyak tidak dipercaya sama orang-orang gitu. Orang-orang biasanya kalau zaman dulu kalau nggak ada masalah nggak akan ke kantor pengacara. Kalau nggak ngurus dokumen nggak akan ke notaris. Padahal di era teknologi sekarang ini yang semuanya itu serba terbuka ya. Protection bisnis, legal protection itu adalah yang paling utama. Jadi harus diproteksi dulu sebelum di launching. Nah, apalagi kalau misalnya mau jualan apa nih di Instagram atau di apa, itu harus diproteksi dulu. Betul. Karena kan ada beberapa yang menggugat terkait dengan brand ya kan. Mana yang lebih dulu? Malah brand terkenal ya, bukan hanya brand. Sebenarnya brand yang sebenarnya itu ada brand kedua. Betul. Nah itu yang lebih terkenal. Justru lebih famous. Lebih terkenal daripada brand pertama. Dan ternyata brand kedua itu yang didaftarkan malah lebih dahulu. Betul. Karena pada prinsipnya merek itu adalah first file, first protect. Jadi kalau punya merek, punya apa ya anak muda ataupun ini segera. Karena kan beberapa waktu yang lalu kan terkait juga dengan kasus merek ayam dengan selebritis itu. Ayam itu ya. Ayam, bukan ayam-ayaman loh ya. Yang punya selebritis dengan orang yang bukan non selebritis kan gitu. Ya akhirnya rame. Bahkan yang ijo-ijo itu juga kan? Iya. yang itu ijo-ijo itu yang berjaga itu kan itu juga rame kan setelah kolaborasi itu kan. Betul. Jadi itulah pentingnya kita untuk langsung mendaftarkan terkait dengan suatu brand. Dan ternyata Anda juga bisa cukup klik aja ke toplegal.id. Nah itu juga bisa dibantu di sana. Oke, menarik banget ya. Nah bisa diceritakan nggak apa case yang paling unik gitu ya, yang mungkin dulu-dulu nggak pernah kejadian terus sekarang di era digital ini mau ranah private atau ranah bisnis dulu nih? Dua-duanya supaya orang jadi ngerti ternyata bisa. Tapi jangan nyebut. Jadi kalau di ranah private itu yang ramai sekarang adalah perjanjian kawin. Ya, ada kan banyak selebriti yang lagi heboh karena nggak dapat harta, karena nggak dapat apa. Betul. Padahal kalau misalnya berbicara tentang perjanjian kawin, orang itu kan biasanya I love you, you love me. Kita itu menikah, kita nggak akan mikir cerai, kita nggak mikirin apa, ngapain sih kamu mikirin harta? It's love gitu kan. Nah, tapi kalau di era sekarang karena semuanya sudah berbisnis, semuanya sudah, wanita pun juga berkarir kan, laki-laki apalagi pasti jadi tulang punggung keluarga. Semuanya punya kewajiban, hak dan masing-masing. Nah, dengan adanya perjanjian kawin itu malah memproteksi harta bersama, harta masing-masing, karena pada prinsipnya perjanjian kawin itu bisa customize. Iya, kan orang sesuai tabu ya, orang timur ngomong benar. Padahal kalau sekarang itu sudah merupakan tren dan kebutuhan. Karena kalau misalnya satunya ada usaha, satunya di rumah, akhirnya kalau misalnya nggak ini jatuh. Tapi kalau misalnya ada perjanjian kawin, satunya usahanya bangkrut, satunya masih belum tersentuh nih. Nah itu penting banget. Masih saling melengkapi. Jadi it's not about love, it's about love and regulation. Love and regulation. Itu yang private ya. Itu yang private ya. Kalau yang lagi bisnis ya merek-merek, terus habis itu kayak gini, entertain ya, di bidang entertain, di bidang sport, treatment dan lain-lain itu memang di Indonesia itu masih belum tersentuh. Nah, Top Legal hadir di situ. Kita juga menanganin beberapa kontrak atlet. Kontrak atlet yang bagian dari salam. Nah, itu salam-salam itulah ya. Kita nggak sebut ya gitu. Jadi legal sport sama legal entertainment. Misalnya gini, ada salah satu selebgram di endorse ya, atau YouTubers gitu di endorse. Nah, endorse itu biasanya kan ada term and conditionnya nih, ada kontraknya nih ya. Nah, di kontrak itu biasanya kan dalam 1 minggu postingan ini harus di take down. Tapi ternyata di video itu masih dipakai promo again and again. Atau mungkin makeup artis ya pasti yang nggak suka bermake up ya, kalau misalnya ada acara dikit aja udah panggil pakai apa. Nah, kadang si muanya itu kan pasti mendapatkan endorse nih dari entah dari bulu mata, dari lipstick atau dari apa, tanpa sepengetahuan dari yang dirias itu mereka
pakein itu, tapi akhirnya diupload di Instagram dengan caption ini endorse dari ini, supported by ini sebenarnya. Nah, by law sebenarnya si ini tuh harusnya dapat value juga dari situ. Karena wajahnya betul. Tampilkan di situ. Itu so simple. Jangan-jangan ini menampilkan Mbak Nisa. Kita sudah ada agreement ya. Tenang. Kita sudah sepakat. Apakah ini diakhiri dulu? Ya. Oke, saya pulang ya. Ngeri saya. Nanti saya di-shoot. Ya, jadi memang harus ada kesepakatan para pihak ya. Pada prinsipnya adalah kalau misalnya untuk kolaborasi itu harus ada perjanjian dulu, agreementnya dulu. Nah, agreementnya itu apa aja itu kan pasti tertuang. Itu bisa customize ya. Ini manggilnya apa nih? And Talkers. Wow. Nanti ada Talks ya, edisi next ya. Kita bahas kopas tuntas tentang hanya itu aja. Stay tune. Jadi kan sebenarnya masalah legal ini ada beberapa yang akhirnya diremehkan kan gitu kan. Betul. Ya sudahlah, hubungan pertemanan ngapain sih ya kan. Biasanya gini, pertemanan terkait dengan bisnis karena dengan teman sendiri atau dengan saudara, ya sudahlah itu urusan nanti lah. Padahal kan sebenarnya itu harus dijaga sejak awal gitu. Ya, kebanyakan case yang akhir-akhir ini kita tangani ini adalah masih anak-anak muda yang masih mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya kan kalau mereka bikin project itu kan berkelompok ya. Siapa di sini yang bikin projectnya itu berkelompok ya. Akhirnya mereka bikin brand, ya, bikin brand. Tapi dengan tujuan bahwa yang penting kita lulus dapat nilai. Tapi di era digital mereka promo di TikTok, boleh sebut ya, di Instagram, di platform-platform online itu, boom, viral. Nggak ada terproteksi, nggak ada founder agreement, nggak ada legalitas usaha. Ada pebisnis nih di sana di luar yang memang dia tuh menangkap peluang ini. Wow, ini di rebranding, di apa, akhirnya yang lebih susah mahasiswanya nggak dapat apa-apa. Atau mungkin mahasiswa ini satunya lulus duluan nih, satunya mahasiswa, akhirnya apa, terjadilah konflik di situ. Nah, itu simple banget kan buat anak muda ya, makanya anak muda harus melek hukum, melek legal gitu. Kalau mau berbisnis, proteksi dulu lah legalnya, jangan asal gajar aja yang penting laku ya kan, begitu kan. Betul. Kadang logo sesuatu dipakai oleh orang lain kan gitu. Betul. Padahal itu punyanya siapa gitu. Karena saya pernah kejadian seperti itu. Saya kirim surat cinta lah mereka. Logo itu juga biasanya kan kalau zaman dulu itu kan belum banyak Google gitu kan ya. Nah, sekarang itu biasanya edit di Google, diganti warnanya, terus di EP. Nah, itu pun juga nggak bisa didaftarin karena pada prinsipnya di Haki ya, pendaftaran merek itu mereka sudah pakai AI. Jadi udah tersinkronis apakah ini sudah pernah dipakai atau apa. Jadi untuk seleksi administratifnya itu sudah terproteksi di situ, jadi nggak akan bisa keterima gitu. Nah, tadi itu kan konsultasinya itu berarti kalau misalnya bisa ketemu langsung, mau by online gitu. Kalau online itu gimana? Akhirnya harus kayak tadi itu harus ada kayak Zoom atau pakai Zoom atau apa begitu ya? Iya, benar. Seperti itu. Pada prinsipnya kalau online itu kita ada beberapa pilihan ya, mau video atau mau by phone aja. Kalau by call berarti kita tanpa video. Biasanya kalau by call itu hanya short time gitu. Short time-nya mungkin hanya beberapa menit yang memang hanya butuh konfirmasi aja gitu. Tapi kalau misalnya by Zoom kita harus kirim share screen, kita harus presentasi, kita harus apa, dan itu lebih dalam juga. Biasanya kalau misalnya by online itu katakanlah distance-nya terlalu jauh. Kalau misalnya harus datang itu harus ada waktu kepotong, kosnya juga benar. Dan sekarang dengan adanya kemudahan di era teknologi ini, kita manfaatkan itu untuk orang itu bisa menikmati. Pada prinsipnya semuanya orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada prinsipnya ya. Pada prinsipnya. Tapi bagaimana aksesnya itu baru kita coba untuk fasilitasi gimana caranya biar orang-orang itu can get legal help anytime, anywhere. Gitu. Terus boleh nggak dibocorin kira-kira tarif servisnya, profesional fee-nya itu by jam, by case, atau by apa ya? Atau ada pilihan nggak di situ? Menarik ini. We don't have price, we have standard. Pada prinsipnya tuh by case. Kalau misalnya hanya konsultasi basic sama paralegal gitu, kita ada start form dari
50.000, 100.000 itu ada. Dan kita memang mencoba mendeliver itu biar para UMKM, para small medium itu bisa masuk. Nah, tapi kalau misalnya mau beneran kayak kelasnya internasional yang memang untuk pakai bahasa yang bukan bahasa Indonesia yang apa ya, kita pasti ada rate-nya tersendiri dengan menggunakan company rate seperti itu. Pokoknya affordable gitu lah ya. Jadi mulai dari harga UMKM sampai korporat ada di sana, sampai atau personal, betul. Sampai internasional. Dan kita ada 2 pilihan. Jadi mau by service aja kayak a la carte satu kali selesai, atau mau continuous. Continuous itu kita ada Top Legal Pro. Nah, Top Legal Pro itu bisa layanan by subscription. Kita bisa setiap bulan ya, setiap bulan. Jadi mereka bayarnya setiap bulan. Jadi mau kasus apapun, mau permasalahan apapun itu sudah terprotek dan terdeliver di situ. Gitu. Ini sekarang klien yang terjauh itu di mana ini? Klien yang terjauh itu ada di Amerika, Kanada, sama di Eropa, karena memang pada awalnya kita memang fokusnya ke situ. Karena konsultasi internasional kalau misalnya online mereka kan udah tahu. Kalau di Indonesia kan belum booming pada saat itu, belum familiar. Kalau zaman dulu mungkin jadi bisa. Masih benar-benar era Skype ya saat itu. Betul. Kalau di internasional sudah ada Rocket Lawyer, Legal Zoom pada saat itu yang memang mereka sudah mempunyai wadah untuk bisa memfasilitasi itu. Gitu. Nah, jadi inovasinya ini yang keren kan, gitu. Inovasinya keren. Hingga akhirnya kan borderless kan terkait dengan borderless untuk konsultasi dan sebagainya. Kalau untuk teman-teman muda gitu, untuk teman-teman muda apa yang bisa di-encourage mereka untuk kemudian ini loh pilihan profesi yang akan cerah di masa yang akan datang gitu, bisa diceritakan kira-kira apa aja? Saya ingin bikin message ya untuk anak-anak yang mungkin sekarang kuliah di Fakultas Hukum dulu kuliah di Fakultas Hukum. Jadi legal profession dalam dunia hukum itu tidak hanya yang dikenalkan dulu notaris, pengacara, jaksa, hakim yang masih ada di saat itu, di era itu. Nah, di era sekarang legal konsultan pun itu juga menjanjikan, tapi kita harus punya added value yang memang kita menyentuh ranah teknologi. Jadi kita upgrade diri kita menggunakan inovasi ke dalam kebutuhan kita, karena banyak sekali kayak misalnya legal data, legal analyze, terus habis gitu yaitu tadi legal content creator. Legal content sekarang bikin konten secara legal itu juga bisa kan menghasilkan di YouTube, di TikTok, di platform-platform itu juga bisa menjanjikan gitu loh. Kalau misalnya zaman dulu saya mau lulus, mau magang di kantor pengacara, habis itu jadi lawyer, nggak apa-apa jadi lawyer, tapi lawyernya harus lawyer era teknologi yang tahu gimana caranya bisa ngedeliver teknologi ke dalam implementasi pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi adaptable ya? Adaptable. Sekarang eranya teknologi pun kita harus mengikuti teknologi tersebut. Dan luar biasa itu bahwa yang namanya dulu legal itu adalah konvensional. Nah, ketika era COVID ini jadi berkah apa jadi musibah nih kan, ternyata jadi berkah kan gitu. Tergantung kita caranya aja ngemanfaatin dan ngambil peluang gitu. That's business, right? Betul. Nah, kebanyakan kan legal konvensional kan seringkali belum ke situ saat itu kan gitu. Betul. Jadi ketika teknologi itu harus diikutin ternyata kan gitu ya. Iya, tapi harus dengan komitmen ya, Tapi berarti nggak bisa dengan AI dong. Bisa. Konsultasi dengan AI, tapi AI-nya itu gini. Ada profesi yang memang bisa di-replace oleh AI, tapi ada yang tidak. Sekarang kalau misalnya analyze pendapat hukum, kita masih belum bisa di-replace dengan AI. Tapi kita bisa memanfaatkan AI itu sebagai legal research, sebagai backup kita untuk mencari database yang lama. Jadi kita sudah tidak harus buka kamus, tidak harus buka tapi tetap itu hanya jadi pedoman bukan jadi acuan. Bukan jadi acuan. Jadi kita tidak bisa kayak misalnya saya punya masalah ini, diketik di AI muncul solusi. Nggak bisa dong. It's not 100% correct. Bukan. Kita masih butuh legal konsultan yang bisa ngedeliver apakah aturan itu fit. Nah, kalau di AI katakanlah contoh nih ya ChatGPT gitu kan. Dia kan datanya hanya sampai 2021. Nah, padahal aturan di Indonesia baik untuk bisnis maupun private itu kan statis. Upgrade terus. Kadang ganti pimpinan dinas juga. Ganti Pak RT, ganti aturan. RT yang dulu ganti RT yang sekarang. Ganti aturannya. RT
ganti. Terus kalau ranah private ganti kepala rumah tangga, ganti aturan ya. Belum lagi Pak Lurah. Itu kan makanya AI pastinya nggak bisa jadi acuan kan untuk itu. Nggak bisa. Belum bisa dan belum ngedeliver itu sih. Dan belum bisa meyakinkan dari segi customernya kan bahwa yang firm tuh seperti ini kan, kalau AI kan seperti itu. Betul. Nah, ini tadi kan gini, kalau seorang yang misalnya lulusan hukum ya, mereka yang lulusan hukum terus kemudian ingin berprofesi seperti ini. Nah, selain mereka update hal-hal yang berkaitan dengan peraturan, itu kira-kira harus punya nilai tambah apa lagi? Brave. Harus berani berinovasi. Berani berinovasi. Karena apa? Di era teknologi, kalau kita tidak berani dan cepat mengambil peluang, kita akan kesalip yang lain. Apapun profesinya ya kan? Apapun profesinya. Kalau kita boleh punya idealisme nih ya. Boleh punya idealisme, boleh punya ini. Saya hanya mau fokus ke bidang ini. Monggo. Tapi tetap harus berinovasi di dalam itu. Baik di pekerjaan apapun sih aku rasa gitu. Saya kira nanti brave gitu kan, yang namanya pengacara, you have to brave kan gitu. Harus berani berinovasi. Berani geplak meja. Jauh mejanya. Itu udah di era teknologi itu udah bukan ranah itu lagi. Udah bukan itu lagi. Kita udah nggak ngebrak meja lagi, tapi jari netizen itu lebih jahat sekarang ya. Tadi kan saya cerita ketika makan siang sama Bu David kan. Saya dulu ketika sebagai banker, saya itu berapa pengacara gebrak-gebrakan meja. Iya. Ya kalau sekarang nggak usah gitu, buzzer klik, one click aja udah udah kena social impact udah dan gitu kan. Bayar buzzer aja udah kelar perkara. Iya. Ya kan ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau nggak lapor ke institusi ini, itu lebih baik lapor ke netizen aja, gitu kan, diviralkan. Nah, tapi ya juga harus hati-hati juga, ngeviralkannya harus secara smart juga. Dan itu juga bukan yang hoax kan gitu. Betul, jangan sampai nanti malah kena penyebaran data pribadi, privacy. Akhirnya niatnya untuk cari keadilan malah dapat keadilan, malah diadili gitu lah, malah diadili. Nah gitu. Jadi be smart lah netizen ya. Hati-hati. Jadi teknologi itu bisa jadi semacam dua mata pisau kan gitu kan. Betul. Jadi be smart lah gitu. Iya, bisa untuk kebaikan atau bisa untuk keburukan, tergantung orang cara memanfaatinya. Gitu. Oke. Menarik sekali. Jadi Anda kalau misalnya ingin konsultasi di toplegal.id itu platformnya di mana? Toplegal.id, jadi top trusted on time professional. See you on top. Jadi cukup download aja dari App Store ya. Web app kita masih web app karena ada beberapa yang memang harus kita perbaiki di dalamnya situ. Dan kalau misalnya bisa yang ramah sosial media, bisa kepoin Instagram. Di IG-nya apa sama toplegal.id. Oke, ini kan maju banget gitu, adaptable gitu. Dulu belajar teknologinya dari mana, kan backgroundnya hukum. Iya, jadi gini, saya tuh dari dulu, kalau zaman dulu tuh pernah inget kalau misalnya colok internet itu pakai kabel itu ya, yang dari Telkom Jasnita itu yang lemot waktu itu. Tapi sekarang udah hebat. Berapa berarti? Nah, belum ada wifi itu saya masih SMP kalau nggak salah. Saya sudah senang sama dunia digital. Saya sudah senang dengan internet gitu. Bahkan untuk belajar bahasa Inggris pun dulu saya juga belajarnya lewat internet. Karena saya suka bola, saya chatting sama orang-orang yang nonton bola di Liga Inggris. Oh gitu. Zaman dulu itu strict ya. Jadi kalau misalnya mau ini nggak harus di pendidikan formal, apapun di era digital bisa dimanfaatin gitu kan ya. Nah kalau di Indonesia sendiri untuk legal technology itu memang belum ada. Memang belum ada yang khusus spesifik untuk legal technology. Adanya adalah digital law. Yang impact-nya adalah tentang IT, terus data protection, atau tentang cyber law, cybercrime kayak gitu kan. Nah, tapi kalau beneran yang legal technology, smart contract dan lain-lain itu belum ada di Indonesia. Jadi waktu itu saya memang iseng-iseng ya, karena penasaran kok ini apa gitu, ikut seminar internasional. Pada saat saya kuliah di Jerman itu saya merasa apa ya ini kok di Indonesia belum ada, there is no in Indonesia. Terus habis itu saya mencoba daftar, akhirnya keterima dan akhirnya jatuh cinta di situ. Karena saya merasa saya kuliah hukum dengan background kuliah hukum yang ABCDE, saya ngerasa saya sudah stuck di situ gitu. Saya sudah stuck, akhirnya saya mencoba apa
apa sih yang bisa dibawa ke Indonesia biar orang-orang itu bisa mendapatkan fasilitas dan juga ada sesuatu yang baru buat anak-anak muda ataupun buat para lawyer atau para notaris yang selama ini berpraktek secara konvensional. Akhirnya saya mencoba ambil kuliah itu tadi tech challenge, harus brave ya. Brave. harus brave. Kalau brave dulu gini, sekarang brave itu harus gini gitu. Jadi harus top trusted on time professional. Harus itu. Akhirnya saya mengambil kuliah itu di Jerman, terus saya coba lulus, bukan coba sih, saya lulus. Terus akhirnya saya coba elaborasi pengalaman di situ untuk saya terapkan untuk di Indonesia. Kalau boleh cerita nih, pendidikannya berarti dulu S1 hukumnya di S1 hukumnya di Wijaya Kusuma, terus S2 MH-nya di UNER, terus MKN-nya kenotariatan, sempat mau jadi notaris dulu, di UNER juga, terus habis itu Magister Manajemennya di Ciputra, terus yang legal teknologi di Jerman. Sekolah kok nggak selesai ya? hobi. Jadi anak-anak muda. Situ belajar juga nggak selesai. Life is long time learning, right? Jadi learning is journey kok. Benar. Jadi ternyata bahwa pembelajaran yang didapatkan itu juga akhirnya untuk menaikkan standar terkait dengan layanan kan gitu, dan ternyata juga bisa bermanfaat untuk para notaris yang lain atau misalnya lawyer lain kalau mau gabung di platformnya itu bisa kan gitu loh. Betul. Profesi seperti ini di Indonesia tuh sudah berapa banyak gitu? Apakah sudah cukup benar-benar common? Oh gitu, nggak sampai ya? Belum common karena kita memang itu tadi disruptive innovation itu tidak bisa diterima dari segala lini ya. Pasti ada pro dan kontra gitu. Tapi kita nawa itu bismillah untuk bisa ngedeliver biar orang itu bisa mendapatkan akses legal secara mudah. Jadi untuk kepentingan klien, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi kita coba melakukan dobrakan hukum untuk bisa mendeliver service gitu. Sebenarnya kan tujuannya adalah untuk kemudahan service kan? Betul. Tetapi untuk legal formnya kan masih tetap mengikuti aturan yang ada. Betul. Hanya terobosan layanannya aja kan yang berbeda. Benar. Oleh karena itu kalau misalnya ada kayak materai digital, tanda tangan digital, kita juga sudah bisa elaborasi itu. Tapi kalau memang butuh tanda tangan basah, stempel basah, kita juga udah siapin beberapa rekanan kita di Indonesia yang siap untuk ngedeliver itu secara langsung face to face kepada klien. Gitu. Nah, saya tuh pernah ngeliat kayaknya orang tuh konsultasi di salah satu kafe, gitu kan. Nah itu firm nggak sih sebenarnya? Kan didengar orang banyak di situ. Nah, itu by choice ya. Kadang kan orang itu ngerasa pengen privacy artinya mereka pengen di ranah private, datang ke rumah atau datang ke kantor. Tapi ada orang yang nyaman konsultasi di publik. Contoh misalnya kayak di lounge kayak gini, duduk ngobrol. Akhirnya kanan kiri itu ngedengar kan, tapi mereka cuek aja. It's by choice, terserah orangnya maunya seperti apa. Jadi kita by need aja. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Mau ngopi boleh. Tapi akhirnya masalahnya bocor. Nah, enggak. Kalau di Top Legal kita trusted. Keren ya Bu Novi? Iya, berarti ini peluang ke depan untuk teman-teman muda itu masih terbuka luas ya? Iya, sangat luas. Apalagi anak-anak muda yang melek teknologi, melek sosial media, dan terbiasa dengan platform-platform digital itu sangat amat terbuka lebar. Kalau menjadi misalnya kepingin menjadi timnya Top Legal itu seperti apa? Backgroundnya tadi katanya selain hukum apa manajemen? Manajemen juga boleh karena mau nggak mau kan kita company ya, kita enterprise, kita PT bentuknya PT Top Legal Group. Jadi di situ pasti kita juga butuh market analyze, kita butuh customer relation officer, terus habis itu kita butuh tim desain, tim IT, anak-anak kreatif, anak-anak muda seperti yang di depan saya ini, ya untuk ngedevelop app-nya. Terus habis itu nge-maintenance gimana cara rescheduling apa segala macam untuk secara digital itu kan kita juga membutuhkan itu. Oke, berarti 24-hour service. 24-hour service, yes. Ya, soalnya kan karena tadi tuh klien-kliennya juga di luar negeri kan. Kita di sini waktunya bobo, di Amerika itu masih jam 12 siang. Itu terjadi selama masa Covid. Saya nggak pernah tidur malam. Saya tidurnya pagi, betul. Betul, karena di Eropa sama di sini bedanya kalau misalnya winter itu 6 jam, kalau 6 jam kalau summer, kalau winter 5 jam. Jadi kadang itu mereka tuh konsultasinya tuh pengen pulang kerja. Which is pulang kerja di sana jam 6, di sini sudah jam 12 malam gitu. Karena saya pernah ngalamin itu challenge-nya.
itu challenge-nya. Posisi yang menggiurkan itu dan juga menantang buat teman-teman muda, asal tadi itu syaratnya nggak boleh hanya puas di apa yang dimiliki saat Iya, betul. Open mindset, open minded, dan juga language. Oh iya, betul. Karena anak muda tidak bisa bahasa Inggris, kemana aja? Ada loh. Iya. Kalau zaman dulu buku adalah jendela dunia gitu ya. Kalau sekarang misalnya browsing bahasa Inggris, masa harus kopas ke Google Translate gitu. Nah, kalau dulu Anda bingung mau konsultasi, mau masuk ke law firm atau ke legal firm, itu kan ada mau masuk ke dalam office-nya juga kadang takut kan, ntar biayanya mahal dan sebagainya. Ternyata tadi dibilang oleh Mbak Nisa, mulai dari cuman seharga ketika Anda ngopi aja 50.000 doang, ya kan? Betul. Nah, itu bisa Anda dapatkan di Top Legal itu. Ya. Thank you sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih, sukses selalu. Muda-muda keren. Iya. Oke, Talkers, terima kasih banyak. Semoga insight ini tadi membawa hal-hal yang baru, semangat baru. Karena kita lihat juga nih, ternyata energinya juga luar biasa. Energinya luar biasa, mulai pagi sampai malam ntar, masa yang muda kalah. Iya, dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe jika belum subscribe, dan juga share kepada teman-temannya yang membutuhkan, karena banyak sekali informasi-informasi tentang profesi yang sangat berharga untuk pilihan karir, untuk memantapkan karir, dan juga untuk kalau mau pindah karir lah gitu ya, mau beralih ke karir yang lain. Betul. Terima kasih banyak supportnya selama ini kepada NN Talk. Iya, dan thank you juga untuk Wislux Hotel. Nah, makanannya enak. Makanannya enak. Kita tadi lunch, kita lunchnya juga lumayan, bukan lumayan ya. Enak, luar biasa. Enak ya, Yit ya. Jadi ini salah satu choice ketika Anda mencari hotel di kawasan Surabaya Barat. Ketika Anda punya bisnis di Surabaya Barat, ini salah satu pilihannya. Anda bisa stay di sini, kemudian menikmati fasilitas setara hotel bintang 5, karena memang ini bintang 5. Dan ini berada di office tower. Jadi tower office-nya dari lantai 1 sampai 15, ini di hotelnya di 16 sampai 25 atau 23 ya tadi ya? Ya, sekitar 25. segitu ya. Nah, kemudian gitu. poolnya di lantai 17. Poolnya di lantai 17. View-nya menghadap ke golf. Udah tak survei. Sudah survei ya. Oke. Dan ada sekitar 150-an kamar tadi yang 156 kamar ya. Iya, 156 kamar. Dan ini hotel baru, mungkin masih ada promo kali ya. Ya, masih ada promo-promo lah. Iya, oke, gitu ya. Sampai ketemu lagi NN Talkers di episode berikutnya dengan narasumber yang menarik lainnya, atau dengan materi kami berdua yang juga bisa menjadi insight bagi perkembangan atau pengembangan karir dari NN Talkers. Oke, itu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.